Masih membicarakan bohong yang diperbolehkan. Jangan, meskipun banyak hanya yang secara mansus di nas, di hadis 3 kasus kebohongan yang diperbolehkan, tapi bisa dikembangkan di kasus lain. Tapi jangan terus dipermudah untuk berbohong. Biasanya orang berbohong rata-rata itu demi untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, baik keuntungan materi maupun keuntungan jabatan, moral, nama baik. Yang itu tadi, jika kepentingan ini itu hilang, itu tidak apa-apa sebetulnya. Jadi saya ulang, sayangnya kebanyakan manusia itu berbohong demi mendapatkan keuntungan materi atau keuntungan jabatan itu, atau keuntungan lain yang sebetulnya keuntungan ini tidak tercapai. Itu tidak apa-apa. Berarti kan apa? Ini kebohongan yang seperti ini tidak boleh, haram. Karena hanya menambah harta, menambah jabatan dengan cara bohong, dan seandainya itu tidak teraih juga tidak apa-apa. Yang boleh itu kan yang apa-apa jika tidak teraih itu. Misalnya hatta innal mar'ah, ada perempuan, ada lagi perempuan menjadi istri seorang suami yang berpoligami. Dia terhadap istri-istrinya yang lain madunya. Perempuan ini suka membual seakan-akan dia istri yang paling dicintai dibandingkan yang lain. Sampai misalnya emas itu beli sendiri, dia bilang ini emas dari suami gitu. Terus apa lagi? Handphone ini, handphone paling mutakhir, keluaran terbaru, seri paling baru ini yang belikan suami kepada istri-istrinya. Kan bagaimana coba? Pernah terjadi itu zaman Rasulullah, ada perempuan di hadapan istri-istri saingannya madunya itu dia membual seakan-akan dia itu al-mutasyabbihu bimalam kala bisi saubai zurin. Itu besok di hari kiamat seperti orang menggunakan kebohongan ganda. Bohong terhadap orang yang diomongi, bohong terhadap orang yang diceritakan. Jadi si madu perempuan ini yang gampangnya membual itu tadi, si membual itu membohongi madu-madunya istri-istri yang lain, sekaligus membohongi si suami, tidak pernah diberi, dia ngaku diberi, kepada istri-istrinya juga dibohongi lagi. Ini juga sama dengan kebohongan orang yang berfatwa tapi belum mentahqiq yang dia fatwakan. Jadi sampean jawab pertanyaan yang kamu sendiri tidak yakin jawaban itu benar apa salah. Akhirnya sampean jawab supaya apa? Supaya tidak ketahuan bodoh. Tetap jawab, ini termasuk kategori ini, haram. Jadi jawab belum pasti kebenarannya, sampean jawab belum sampean teliti, itu haram itu. Karena apa? Kapan biar tidak keributan coba foto. Mosok muni la adri, enggak, tidak tahu saya. Tidak tahu itu memalukan. Karena malu akhirnya menjawab
sekenanya karena malu, itu termasuk haram, termasuk kebohongan. Hati-hati ternyata. Kalau begitu mengerjakan soal tugas ujian rak seperti itu ya. Ya ora apa-apa. Dalili engko dosenmu. Dosennya didalili. Jadi menjawab pertanyaan kita tidak yakin dengan jawabannya, itu berarti jawaban bohong, haram. Wahai Pak dosen. Jawabannya ngono. Itu. Apa jawabannya dosen? Terus jawabannya dosen terus itu kan fatwal alim atau riwayatul hadis. Sampai niki wis tak ulang kok. Wis tak kandhani tak kon sinau. Berarti sumbernya jelas. Goro-goro kowe keset sinau terus sing wis jelas jadi ora jelas. Sing ora jelas iku kowe. Jawabannya jelas, materinya sudah jelas gitu. Yes. Tadi disatakan bahwa perempuan istri-istri itu bisa dibohongi sekiranya menyenangkan dia, termasuk yang bisa disamakan dengan istri anak-anak kecil. Kok tidak mau berangkat sekolah, harusnya dibohongi, dijanji-janji, di PHP, ya silakan. Tuh. Karena dzalika mubahan. Loh Pak, dulu kan sudah pernah dibahas itu. Rasulullah datang ke rumah seorang perempuan, terus punya anak kecil, mau berangkat keluar main, dipanggil ibunya, jangan keluar nak, jangan main, nanti dihadiahi ibu itu. Terus Rasulullah tanya, jenengan itu menghadiahi betulan apa tidak loh Bu? Kalau jenengan tidak menghadiahi betulan, awas itu dicatat sebagai kebohongan. Itu. Rasulullah pernah menegur ibu yang suka janji kepada anak kecil. Kok tiba-tiba di sini boleh ngapusi? Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya begini, ngapusinya tetap dicatat sebagaimana hadis dulu. Jenengan nek mboten mau dikasihkan, di hadis itu disebutkan, Bu, anaknya jenengan yang jenengan larang bermain, pergi keluar bermain, itu jenengan janjeni mau hadiahi. Mau hadiahi apa? Soalnya kalau tidak dikasih hadiah, jenengan dicatat bohong loh ya. Di catatan amalnya itu kan tercatat kebohongan. Mungkin Kanjeng Nabi, mau saya beri kurma anak saya hadiahnya, ya begitu. Artinya kebohongannya dicatat. Lah ini kok bohongi anak kecil, kok nek mangkat sekolah kok ditukokno, dibelikan apa, disangoni misalnya. Itu kok boleh? Bagaimana mengkompromikan kebohongan terhadap anak kecil yang boleh demi kebaikan dia atau mengancam ya, dengan kemarin yang itu tetap dicatat bohong. Bagaimana mengkompromikan ini? Kata Imam Ghazali, catatan kebohongannya masih ada, tidak dihapus. Perempuan si ibu ini tadi misalnya masih sebagai pembohong. Cuman besok itu ada forum klarifikasi. Ada forum klarifikasinya. Bu, jenengan kok bohong, kenapa? Soalnya satu-satunya cara supaya anak saya mau begini, itu saya bohongnya begini. Oh begitu ya, dimaafkan begitu. Jadi bohongnya dimaafkan, tidak dihilangkan gitu. Seperti makfu, seperti najis, najisnya masih ada, tapi dimaafkan gitu. Bohongnya masih ada, tapi dimaafkan. Tuh. Naam ya bener mubahan karena dari kamu